Kembali bersama saya. Kali ini juga kami akan meresensi sebuah buku dengan identitas judul Black Skin, White Max. Kolonialisme, rasisme, dan psikologi kulit hitam. Penulis Frantz Fanon, penerjemah Haris Setiaji, terbit buku aslinya terbit tahun 1952. Genre filsafat politik, psikologi sosial, studi pasca kolonial, antropologi, dan sosiologi. Tema utama kolonialisme, rasisme, identitas, psikologi masyarakat terjajah, bahasa, budaya, alienasi, dan pembebasan manusia. Sinopsis. Black Skin, White Max adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam studi kolonialisme dan teori pasca kolonialisme. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1952. Buku ini ditulis ketika Frantz Fanon masih berusia sekitar 27 tahun. Meski demikian, gagasan yang ditawarkan sangat matang dan hingga kini menjadi rujukan penting dalam kajian filsafat, psikologi, politik, antropologi, sastra, hingga pendidikan. Sebagai seorang psikiater yang lahir di Martinique dan kemudian bekerja di Aljazair pada masa kolonial Prancis, Fanon menyaksikan secara langsung bagaimana kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah dan sumber daya, tetapi juga membentuk cara berpikir, identitas, dan harga diri masyarakat yang dijajah. Melalui buku ini, Fanon menunjukkan pertanyaan mendasar apa yang terjadi pada jiwa manusia ketika ia hidup di bawah sistem kolonial, rasis. Latar belakang penulisan Fanon menulis buku ini berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai orang kulit hitam yang hidup dalam dunia kolonial Perancis. Ia mengalami bahwa diskriminasi rasial tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui pendidikan, bahasa, budaya, standar kecantikan, agama, ilmu pengetahuan, hubungan sosial. Kolonialisme membentuk banyak masyarakat terjajah memandang budaya penjajah sebagai ukuran kemajuan dan merendahkan identitasnya. Gagasan pokok buku. Kolonialisme menjajah pikiran. Menurut Fanon, kolonialisme bukan sekedar penjajahan wilayah. Kolonialisme juga menjajah pikiran, kesadaran, identitas, dan cara memandang diri sendiri. Masyarakat yang dijajah sering didorong untuk menganggap dirinya lebih rendah dibanding penjajah. Topen putih. Judul White Max atau topen putih merupakan metafora. Topen putih melambangkan usaha orang terjajah untuk memperoleh pengakuan dengan meniru budaya, bahasa, gaya hidup, atau nilai-nilai dari penjajah. Namun, menurut Fanon, peniruan ini itu tidak pernah benar-benar menghapus diskriminasi yang mereka alami. 3. Bahasa dan kekuasaan. Salah satu pembahasan paling terkenal dalam buku ini adalah hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Fanon berpendapat bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikatif. Bahasa membawa nilai, budaya, status sosial, relasi kekuasaan. Dalam masyarakat kolonial, menguasai bahasa penjajah sering dianggap sebagai tanda kecerdasan atau kemajuan. Akibatnya bahasa lokal dipandang lebih rendah. 4. Rasisme menghasilkan alienasi. Fanon menjelaskan bahwa rasisme membentuk individu mengalami keterasingan, alienasi. Orang kulit hitam dipaksa melihat dirinya melalui pandangan orang kulit putih. Akibatnya muncul 1. Krisis identitas. 2. Rendah diri. 3. Kebencian terhadap diri sendiri. 4. Keinginan menjadi seperti penjajah. Struktur isi buku. Bab 1. Bahasa.
Fanon menjelaskan bahwa menguasai bahasa penjajah sering dianggap sebagai jalan menuju status sosial yang lebih tinggi. Namun ia mengingatkan bahwa bahasa juga dapat menjadi alat dominasi budaya. Bab 2. Perumpamaan kulit berwarna, perempuan kulit berwarna dan laki-laki kulit putih. Bab ini mengulas relasi ras, gender, dan kekuasaan. Fanon menganalisis bagaimana kolonialisme memengaruhi hubungan antar manusia dan cara sebagian orang mencari pengakuan sosial. Bab 3. Laki-laki kulit hitam dan perempuan kulit putih. Fanon membahas dinamika identitas, cinta, dan relasi kuasa dalam masyarakat kolonial. Pembahasannya banyak memanfaatkan perspektif psikologi dan sastra. Bab 4, pengalaman hidup orang kulit hitam. Bagian ini sangat terkenal. Fanon menggambarkan pengalaman seseorang yang terus-menerus dipandang berdasarkan warna kulitnya. Ia menunjukkan bagaimana stereotip dapat membentuk pengalaman psikologi sehari-hari. Bab 5 sampai bab 8, psikologi kolonial. Bab-bab berikutnya mengembangkan analisis tentang 1. Inferioritas, 2. Superioritas, 3. Kekerasan simbolik, 4. Pembentukan identitas, 5. Jalan menuju pembebasan. Konsep-konsep penting dalam buku ini. Internalisasi penindasan. Kelompok yang tertindas dapat menyerap pandangan negatif tentang dirinya sendiri. 2. Alienasi. Manusia menjadi asing terhadap identitas dan budayanya sendiri. 3. Dekolonisasi pikiran. Pembebasan tidak cukup dilakukan secara politik. Pikiran juga harus dibebaskan dari cara pandang kolonial. 3. Identitas. Identitas manusia tidak bersifat tetap, tetapi dibentuk oleh pengalaman sosial dan relasi kekuasaan. Hubungan dengan pendidikan. Walaupun buku ini bukan buku pendidikan, gagasannya sangat berpengaruh dalam pedagogi kritis. Fanon menunjukkan bahwa pendidikan kolonial dapat menghapus sejarah lokal. 2. Merendahkan bahasa daerah. 3. Menganggap budaya penjajah lebih unggul. 4. Membentuk rasa rendah diri. Karena itu pendidikan harus menurut Fanon, pendidikan harus membantu peserta didik 1. Mengenali sejarahnya, menghargai budayanya, berpikir kritis terhadap relasi kekuasaan. 4. Membangun kepercayaan diri. Bagaimana dengan relevansi bagi Papua? Buku ini memiliki relevansi yang kuat bagi masyarakat Papua, terutama sebagai alat refleksi atas pengalaman kolonialisme, marginalisasi, pembentukan ide dan rasialisme di tanah Papua. Pemikiran Fanon ini membantu memahami, menghargai bahasa daerah, merawat sejarah dan pengetahuan lokal, mengembangkan pendidikan kontekstual, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap identitas budaya, dan memahami sejarah kolonialisme di Papua. Namun, buku ini tidak memberikan jawaban tunggal untuk setiap konteks. Pengalaman Papua memiliki sejarah dan dinamikanya sendiri sehingga pemikiran Fanon lebih tepat digunakan sebagai kerangka analisis, bukan sebagai penjelasan yang mencakup seluruh identitas. Kelebihan buku ini. 1. Sangat orisinal. Fanon menggabungkan psikologi, filsafat, politik, dan pengalaman hidup menjadi analisis yang mendalam. 2. Menjadi fondasi studi pasca kolonial. Buku ini memengaruhi banyak pemikir setelahnya, termasuk Edward Said, Homi Hakka, Baba, dan Bell Hooks. 4. Relevan hingga kini. Isu identitas, diskriminasi, dan warisan kolonial masih menjadi perdebatan di berbagai belahan dunia. 4. Karya analisis psikologis. Fanon menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Kekurangan dari buku ini. 1. Bahasa dan konsepnya cukup padat sehingga membutuhkan pembacaan yang cermat. 2. Sebagai contoh berasal dari konteks kolonial Prancis pada pertengahan abad ke-20 sehingga pembaca perlu menyesuaikan dengan konteks masa kini. 3. Beberapa analisis psikologi Fanon telah menjadi bahan diskusi dan kritik dalam perkembangan ilmu psikologi modern, sehingga lebih tepat dipahami sebagai bagian dari tradisi intelektual pada zamannya. Analisis kritis. Kekuasaan terbesar buku Black Skin White Mask adalah kemampuannya menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya meninggalkan jejak pada peta politik, tetapi juga pada cara manusia memandang dirinya sendiri. Fanon mengajak pembaca menyadari bahwa kebebasan sejati tidak hanya
berarti terbebas dari kekuasaan politik, tetapi juga terbebas dari rasa rendah diri, stereotip, dan cara berpikir yang diwariskan oleh sistem penindasan. Pemikirannya telah memberi pengaruh besar pada studi identitas, pendidikan kritis, psikologi sosial, dan pergerakan dekolonisasi pengetahuan di berbagai negara. Kesimpulan, buku Black Skin White Max merupakan karya klasik yang menggabungkan filsafat, psikologi, analisis sosial untuk menjelaskan dampak kolonialisme terhadap identitas manusia. Frantz Fanon memperlihatkan bahwa penindasan tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui bahasa, budaya, pendidikan, agama, dan cara seseorang memahami dirinya sendiri. Buku ini sangat layak dibaca oleh dosen, mahasiswa, peneliti, guru, pegiat literasi, aktivis sosial, para pejuang, dan siapapun yang tertarik pada studi kolonialisme, identitas, pendidikan, serta keadilan sosial. Rangkuman, kutipan rangkuman. Pembebasan yang sejati bukan hanya membebaskan tanah air dari penjajah, tetapi juga membebaskan pikiran manusia dari rasa rendah diri dan warisan penindas. Inti gagasan dapat dirangkum dari karya monumental Frantz Fanon ini. Saya Alex Gadabi Kiai, pegiat literasi.